merupakan salah seorang filsuf yang paling berpengaruh di dunia. Filsuf satu ini diyakini berperan penting dalam perkembangan filsafat Yunani kuno. Selain dikenal sebagai seorang filsuf, Plato juga dikenal sebagai peletak dasar agama-agama di Barat. Tokoh yang lahir pada 427 SM ini digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh gurunya, yakni Socrates. Salah satu karyanya yang fenomenal adalah Politeia, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya terhadap keadaan ideal. Berikut kami sajikan 55 kata-kata bijak dari Plato. 1. Musik adalah hukum moral. Ini memberi jiwa ke alam semesta, sayap untuk pikiran, terbang ke imajinasi, dan pesona dan keceriaan untuk hidup dan untuk semuanya. 2. Kerendahan seseorang diketahui melalui dua hal, banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, dan bercerita padahal tidak ditanya. 3. Cinta adalah sakit jiwa yang membahayakan. 4. Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan. 5. Perilaku manusia mengalir dari 3 sumber utama, keinginan, emosi, dan pengetahuan. 6. Orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh karena dia pernah bodoh, sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu karena dia tidak pernah berilmu. 7. Janganlah engkau berteman dengan orang jahat karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari. 8. Mengalah diri sendiri adalah kemenangan yang paling agung. 9. Cinta muncul tanpa sengaja, dan bisa jadi karena melihat orang yang secara fisik menarik. Cinta karena keindahan fisik adalah cinta seksual, cinta tingkat paling rendah. Tapi ia dapat terus meningkat semakin tinggi, karena ia merupakan benih dari cinta ideal, cinta luhur. Keindahan adalah gerbang cinta, tinggal bagaimana merawat dan meningkatkannya. 10. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. 11. Anda dapat belajar lebih banyak tentang manusia dalam 1 jam permainan, daripada 1 tahun dengan pembicaraan. 12. Orang bijak berbicara karena mereka mempunyai sesuatu untuk dikatakan, orang bodoh berbicara karena mereka ingin mengatakan sesuatu. 13. Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja. 14. Kebaikan menyatukan orang-orang yang mencintainya meskipun mereka dalam keadaan saling memarahi dan membenci. 15. Mereka yang tidak tersentuh karena cinta, adalah orang-orang yang berjalan di dalam gelap gulita. Dan pada sentuhan cinta, setiap orang jadi penyair. 16. Orang baik tidak perlu hukum untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggung jawab, sementara orang jahat akan menemukan jalan di sekitar undang-undang. 17. Setiap orang dapat dengan mudah melukai, tetapi tidak setiap orang bisa berbuat baik. 18. Berbuat tidak adil lebih memalukan daripada menderita ketidakadilan. 19. Cinta adalah gerak jiwa yang kosong tanpa pikiran. 20. Salah satu hukuman karena menolak untuk berpartisipasi dalam politik adalah saat Anda akhirnya diperintah oleh bawahan. 21. Mencintai yang sesungguhnya adalah mencintai sesuatu yang indah dalam cara yang baik dan disiplin. 22. Ukuran paling tinggi tentang adab seseorang itu, ia wajib menaruh perasaan malu akan dirinya terlebih dahulu.
23. Tapi hukuman utama yang akan diatur oleh seseorang buruk jika seorang manusia tidak ingin dirinya memegang jabatan dan kekuasaan. 24. Berbaik hatilah pada sesama karena setiap orang yang kita temui sedang menghadapi perjuangan yang lebih berat. 25. Ilmu pengetahuan adalah makanan bagi jiwa. 26. Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih dan orang yang tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama. 27. Arah yang diberikan pendidikan. Untuk mengawali hidup seseorang akan menentukan masa depannya. 28. Tindakan yang baik memberikan kekuatan untuk diri kita sendiri dan menginspirasi tindakan yang baik pada orang. 29. Kalau Anda merasa berterima kasih, Anda menjadi sangat baik, dan akhirnya menarik hal-hal yang sangat baik. 30. Tapi katakan, dokter ini siapa? Anda hanya berbicara, dia penghasil uang, pencari nafkah dari biaya, atau penyembuh orang sakit? 31. Dengan sentuhan cinta setiap orang menjadi penyair. 32. Seorang pahlawan lahir di antara ratusan. Orang bijak ditemukan di antara ribuan, tapi sesuatu yang dicapai mungkin tidak ditemukan bahkan di antara 100.000 orang. 33. Permulaan adalah bagian paling penting dari pekerjaan. 34. Bahaya berhati-hati untuk menguntungkan orang lain. 35. Keberhasilan menggoda banyak orang untuk kehancuran mereka. 36. Jangan melatih anak untuk belajar dengan kekerasan atau kekerasan, tetapi arahkan mereka ke sana dengan apa yang menghibur pikiran mereka, sehingga Anda mungkin bisa menemukan dengan lebih akurat kecenderungan aneh dari masing-masing kejeniusan. 37. Maka bagi para penguasa negara, jika ada, itu adalah hak untuk menggunakan kepalsuan, untuk menipu musuh atau warga negara mereka sendiri, demi kebaikan negara, dan tidak ada orang lain yang ikut campur dengan hak istimewa ini. 38. Opini adalah media antara pengetahuan dan ketidaktahuan. 39. Ada 3 kelas pria, pecinta kebijaksanaan, pecinta kehormatan, dan pecinta keuntungan. 40. Ketika pikiran sedang berpikir, ia berbicara dengan dirinya sendiri. 41. Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar. 42. Peningkatan berlebihan apapun menyebabkan reaksi dalam arah yang berlawanan. 43. Usia tua memiliki perasaan tenang dan kebebasan yang besar. Ketika nafsu telah mengendur cengkeraman mereka dan telah melarikan diri, bukan dari satu tuan, tetapi dari banyak. 44. Bahkan para dewa menyukai lelucon. 45. Dia yang memiliki sifat tenang dan bahagia hampir tidak akan merasakan tekanan zaman, tetapi bagi dia yang memiliki watak berlawanan usia dan usia sama-sama menjadi beban. 46. Keindahan gaya dan harmoni dan keanggunan dan ritme yang baik tergantung pada kesederhanaan. 47. Orang-orang selalu memiliki beberapa juara yang mereka tetapkan untuk mereka dan rawat menjadi kebesaran. Ini dan tidak ada yang lain adalah akar dari mana seorang tiran muncul. Ketika dia pertama kali muncul, dia adalah pelindung.
48. Berpikir adalah berbicaranya jiwa dengan dirinya sendiri. 49. Ini, kemudian, akan menjadi beberapa fitur demokrasi, itu akan, kemungkinan besar, sebuah persemakmuran yang menyenangkan, tanpa hukum, partiwarna, berurusan dengan semua sama di atas pijakan kesetaraan, apakah mereka benar-benar setara atau tidak. 50. Kebenaran adalah hadiahnya sendiri. 51. Kehormatan turun-temurun adalah harta yang mulia dan indah bagi keturunan. 52. Kelebihan umumnya menyebabkan reaksi, dan menghasilkan perubahan ke arah yang berlawanan, apakah itu di musim, atau pada individu, atau di pemerintahan. 53. Mari kita gambarkan pendidikan anak buah kita. Jadi apa pendidikan itu? Mungkin kita hampir tidak dapat menemukan yang lebih baik dari yang telah ditemukan oleh pengalaman masa lalu, yang terdiri dari, saya percaya, dalam senam, untuk tubuh, dan musik untuk pikiran. 54. Salah satu hukuman karena menolak berpartisipasi dalam politik, adalah Anda akhirnya diatur oleh bawahan Anda. 55. Untuk pengenalan jenis musik baru harus dijauhi karena membahayakan seluruh negara, karena gaya musik tidak pernah diganggu tanpa mempengaruhi institusi politik yang paling penting. Itu adalah rangkuman 55 kata-kata bijak dari Plato. Semoga menjadi inspirasi kita. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, jangan lupa like, komen dan subscribe.